Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Debrina Zalianti, NIM 212101050006, dan teman saya yang bernama Khosyatul Maufiroh, NIM 211101050004. Kami dari kelas PAUD 1 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember. Kami akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang berjudul Hak dan Kewajiban Warga Negara. Dan tak lupa pula dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yaitu Ibu dosen Farahdianita Rahman, SST, MKes. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang. Jika tidak berjalan dengan seimbang, maka akan menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Pada dasarnya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa terkecuali. Hak dan kewajiban merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan kewajiban harus didahulukan daripada hak. Mendahulukan melaksanakan kewajiban daripada menuntut hak bertujuan untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Pengertian hak dan kewajiban. Apa itu hak? Apa itu hak? Dan apa itu kewajiban? Oke, di sini saya akan memberikan penjelasan bahwa hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dengan penggunaannya tergantung kepada diri kita sendiri. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, perbedaan dari hak dan kewajiban yaitu hak adalah sesuatu yang kita miliki, dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Kewajiban dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban tersebut merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dari kewajiban itulah muncul hak-hak, begitu pula sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban berjalan tidak seimbang, yang akhirnya akan menimbulkan terjadinya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban negara. Contoh kewajiban misalnya, wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan wajib membayar pajak. Macam-macam kewajiban sebagai berikut. A. Kewajiban mutlak adalah kewajiban hak yang tertuju kepada diri kita sendiri. B. Kewajiban publik dan perdata. Kewajiban publik adalah kewajiban yang berkorelasi dari hak-hak publik. Sedangkan kewajiban perdata berkorelasi dari hak-hak keperdataan. C. Kewajiban positif dan negatif. Kewajiban positif adalah kewajiban yang menghendaki sesuatu. Sedangkan kewajiban negatif adalah tidak melakukan sesuatu. D. Kewajiban universal atau umum adalah kewajiban yang ditujukan kepada semua warga negara atau secara umum. Dan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Khosyatul Maufiroh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas dan hubungan sebab akibat. Agar hak dan kewajiban dapat berjalan dengan seimbang, kita harus berpedoman pada sila-sila Pancasila yang mengandung nilai-nilai yang luhur. Pancasila adalah nilai-nilai luhur yang diwariskan para pendiri bangsa atau founding fathers bagi anak-anak bangsa pada generasi selanjutnya. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental adalah pelaksanaan dari nilai dasar, biasanya dalam wujud norma sosial atau norma hukum.
Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Yang pertama ada hak atas kewarganegaraan. Yang kedua, hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, hak dan kewajiban bela negara. Yang keempat, hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Yang kelima, hak mendapat pendidikan, dan lain-lain. Adapun yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai prakis Pancasila. Nilai prakis merupakan nilai-nilai yang nyata dilaksanakan dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Nilai prakis Pancasila senantiasa berkembang dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Kesimpulannya, setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tiap-tiap warga negara Indonesia harus melakukan hak dan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan penuh tanggung jawab, kepatuhan dalam menjalankan hak dan kewajiban bertujuan agar tercipta kehidupan yang aman, tertib, dan sejahtera. Oleh karena itu, biasakanlah bersikap taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku di sekitar kita. Terima kasih, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.